Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal jahimu syu'irat. Apabila neraka jahim dinyalakan. Sumpah-sumpah Allah tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, dan ciri-cirinya itu memang paling banyak di surat At-Takwir. Tiga serangkai surat At-Takwir, surat Al-Intifar diselingi dengan surat Al-Mutaffifin, lalu Al-Insyikak. Keempatnya ini paling banyak Allah menerangkan tentang neraka jahim, diuraikan. Lalu kemudian pada akhir-akhir ayat surat-surat ulul jami itu tentang neraka jahanam. Tauhid yang terlanggar dengan kepercayaan meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah. Di ayat yang ke-12, apabila neraka jahim dinyalakan, Rasulullah mendapat ayat ini dari lidah Jibril yang disampaikan dari Allah. Ketika segala sesuatunya itu sudah terbuka lebar, berurutan, Allah menceritakan, tidak mungkin tidak berurutan. Dimulai dari matahari yang digulung, lalu kemudian bintang-bintang yang berjatuhan, gunung-gunung yang dihancurkan, lalu unta-unta bunting yang ditinggalkan, binatang-binatang liar yang dikumpulkan, lautan yang dipanaskan. Lalu itu kejadian-kejadian mereka yang masih hidup dan merasakan kiamat. Lalu kemudian mereka yang telah mati itu Allah pertemukan jasad-jasad tulang belulang mereka dengan ruh mereka. Dan Allah memastikan bahwa ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup di zaman Rasulullah, Allah pertanyakan. Lalu Allah menanyakan kepada mereka yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup, dosa apa sehingga mereka engkau bunuh dengan cara mengubur mereka hidup-hidup. Lalu kemudian Allah menyerahkan catatan amal-amal mereka. Dan pada saat itu langit dilenyapkan sama Allah dan terdengar suara Allah yang begitu merdu. Wahai manusia, kalian yang telah bekerja keras untuk menemuiku, mari saatnya untuk menemuiku. Itu tidak pernah sebagai yang daib ini, sebagai yang papa ini, untuk senantiasa mengingatkan suara Allah itu. Dan pada saat itulah neraka jahim dinyalakan. Dan pada saat itu bergetarlah jiwa-jiwa yang mendapat kitab sijin di belakang punggung mereka, mendorong mereka untuk masuk ke sana. Dengan segala penghisapan, pengadilan Allah, mereka masih meyakini mereka tidak layak untuk masuk neraka itu. Kalau sudah kita jelaskan ayat-ayat sebelumnya, aku dekat dengan Tuhan, itu hujah mereka. Aku senantiasa sholat, aku senantiasa berzikir, aku senantiasa menyantuni anak yatim, aku senantiasa menderma kepada fakir miskin. Kenapa aku masuk jahim? Padahal kitab sijin sudah menerangkan di dalam muka mereka bagaimana amal-amal mereka yang mereka anggap tinggi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka telah berbuat curang. Al-Mutaffifin, makanya Allah selipkan Al-Mutaffifin di tengah-tengah tentang penceritaan hari kiamat. Allah tidak suka berbuat curang itu, karena sekali lagi Allah itu sebagai guru, sebagai penilai tertinggi, sebagai yang berhak untuk menilai manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka diselipkan orang-orang yang berbuat curang. Curangnya berlebihan.
dosanya terlalu berlebihan, sampai tidak menyadari bahwa kecurangan-kecurangan kalian itu, korupsi-korupsi kalian itu selalu dianggap halal. Yang jujur-jujur, yang bekerja keras, yang tidak suka sama sekali, bahkan merasa jijik. Kalau memang kalian pengikut sunnah Nabi, jangan terpaku hanya sunnah-sunnah tentang syariat, tentang amalan zikir, amalan sholat, amalan puasa, amalan yang berbau-bau syariat. Ikuti juga sunnah-sunnah tentang perilakunya, bagaimana para nabi itu sangat jijik untuk mengambil hak orang lain. Wahai Fatimah, benar engkau mengambil selendang yang tidak berguna ini? Jika benar, tidak, besok hari ini aku akan potong tanganmu di hadapan khalayak banyak. Didikan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah meninggal, itu yang paling merasa tertinggal kaum fakir miskin, kaum duafa, anak yatim. Karena tahu betul yang mampu menjaga Baitul Mal itu hanya Rasulullah. Bagaimana itu Abu Bakar, bagaimana itu Umar, bagaimana itu Utsman, bagaimana itu Imam Ali. Sangat merasa terpukul, bahkan pengikut Sunni yang meyakini bahwa bagaimana garangnya itu Umar di medan perang menangis seperti perempuan. Luar biasa, memegangkan telinga, bahkan sampai dijenggut oleh Abu Bakar, "Kau jangan mengikuti cara-cara orang kafir penyembah berhala, yang mati, yang hidup itu pasti mati." Dari yang kita yakini sahabat Nabi yang paling garang, sampai mereka yang tidak memiliki siapa-siapa di hidupnya menangis. Bagaimana nasib kami kemudian ini ketika tidak ada Muhammad? Apakah kami masih disayang? Apakah kami masih dicintai? Apakah kami masih dihargai? Apakah kami masih mendapat Baitul Mal? Apakah kami dilindungi? Tertinggal kecintaan kepada Rasulullah. Apakah kami masih dianggap sebagai manusia? Karena dulu kami tidak dianggap sebagai manusia, kami dianggap sebagai kotoran, sampah. Makanya Allah menyisipkan seorang orang yang berbuat curang itu, Allah sangat geram, Allah sangat murka. Dan dilalahnya mereka tidak menyadari hal itu karena kebiasaan mereka. Jika ada orang yang tidak mengikuti strategi mereka, jika tidak ada orang yang mau mengamini pengambilan duit-duit rakyat itu, mereka anggap gila, mereka anggap bodoh. Pada saat itu neraka Jahim dinyalakan dan berteriaklah itu yang mendapat kitab sijil. Logika-logika sesat mereka, logika-logika laknatullah mereka ditampik semua oleh Allah. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika mereka terbakar di neraka Jahim, ketika mereka menjerit kesakitan, Allah memastikan, menjanjikan penduduk surga menertawai mereka. Dahulu mereka menertawai orang yang mereka jalimi, orang yang mereka sakiti, orang yang mereka tindas, orang yang mereka tipu, orang yang mereka ambil haknya. Allah menjanjikan mereka nanti akan ditertawai, padahal mereka sedang terbakar. Itu sakitnya luar biasa. Sudah fisik sakit, mental sakit, hati sakit, kena mental. Kalau istilah orang milenial sekarang, mental mereka benar-benar habis. Sebaik-baiknya tertawa, sebaik-baiknya bergembira, sebaik-baiknya tertawa terbahak-bahak itu adalah di surga, Allah janjikan. Tertawalah penduduk-penduduk surga melihat mereka, logika-logika mereka yang mereka yakini, titel-titel sarjana, titel-titel PhD, profesor yang mereka yakini mampu untuk beradu argumen di hadapan Allah, luntur semua. Hakim-hakim, jaksa-jaksa nakal, pengacara-pengacara yang menghalalkan segala cara, terjerembab semua ke dalam neraka Jahim. Allah janjikan hal itu. Allah janjikan hal itu. Alhamdulillahirrabbilalamin.